selamat pagi. Ini benar IPS 1 ya? Iya. Ini waktunya geografi kan jawab saya. Iya. Benar ya? Iya, Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di IPS 1 gimana kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah, Pak, saya. Kenapa? Semua sarana belum bagi NBK-nya belum Loh, dibagi. NBK nanti istirahat. Sekarang waktu kan jam pertama masih pagi. Harusnya masih semangat. Tidak. Oke. Oke, baik. Di sini kita kelasnya siapa? Saya lihat di sini cewek semua ya. Sani, Pak, ketua kelasnya, Pak. Bahasa nih ya. Ya. Boleh minta teman bimbing doa baca nih. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk bahasa nih. Untuk hari ini ada yang nggak hadir? Ada, Pak. Jangan. Ada lagi? Saya jangan. Bagus, Pak. Baik, saya absen lagi ya, biar nggak ada kesalahan. Yang pertama, iPhone X5. Hadir, Bapak. Oke. Yang kedua, Bagusan Dewa. Sakit, Pak, dia. Sakit. Kemarin dia demam, muntah-muntah, Pak. Ada suratnya nggak? Ada, Pak, itu, Pak. Oh iya ya. Saya cek ya. Oh iya, sesuai. Yang ketiga, Danang Bagus. Sakit, Pak. Sakit juga. Iya. Kejadian nanti gimana? Enggak, dia ini gara-gara apa ya? Pokoknya dia bisa apa ya? Lagi di Gatal-gatal. ya. Oh, sampai kritis nggak? Kritis. Belum, Pak. Sakit juga. Yang keempat, Fitri Istika. Hadir. Ibatin. Sakit, Pak. Sakit juga. Iya. Mereka Sakit rada tenggorokan. baru kebenaran. Komplikasi gimana? Pak, nggak boleh. Pak. Terus selanjutnya Marita. Marita. Kemarin nggak masuk ya? Iya. Kemana? Sakit, Bapak. Oh, sakit. Sakit apa berarti? Bapak sakit kepala. Oh, sakit kepala. Jangan. Tapi sekarang udah sehat ya? Udah sarapan? Sudah. Oh. Sani Nadia. Hadir, Pak. Oke. Safira Zalfa. Hadir, Pak. Oke, berarti hari ini yang nggak masuk 3 anak ya? Saya nggak masuk, Pak. Oh iya, belum ya. belum Bapak gimana sih? Iya, dia nanti belum, Pak. Bidan, Pak. Saya tulis nama kamu siapa namanya? Ati, Pak. Ati. Terus yang kedua Saya Safira, Pak. Safira. Oke. Kemarin yang ikut kelas Bapak belajar apa? Saya belajar ini, Pak. Persebaran flora. Persebaran flora. Ya. Apa pengertian persebaran flora itu? Tumbuhan, Pak. Tumbuhan. Ya, yang bersebar di seluruh Indonesia berdasarkan zonanya, Pak. Baik, berarti dapat disimpulkan kemarin kita belajar tentang persebaran flora di Indonesia. Ya. Betul? Betul. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang persebaran fauna di Indonesia. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang fauna, flora dalam artian tumbuh-tumbuhan atau makhluk hidup yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekarang kita belajar persebaran fauna, yaitu persebaran hewan-hewan yang ada di Indonesia. Pasangannya ya, Pak. Ya, betul pasangannya. Di sini ada yang tahu apa ya? Kalian mendengar pertama kali kata flora, kata fauna. Apa yang terpikir dalam benak kalian? Hewan, Pak. Selain hewan apa? Hewan. Hewan. Kalau hidup. Terus kalau persebaran apa? Tersebar di seluruh wilayah berdasarkan zonanya, Pak. Oke, mulai pertama persebaran fauna di Indonesia. Ada yang tahu persebaran fauna di Indonesia itu apa?
pengertiannya. Ada yang tahu? Kayak iya, persebaran fauna di Indonesia. Saya Pak. Persebaran fauna itu kayak hewannya tuh dia tuh hidup di berbagai tempat. Nah itu kan dia tuh menyesuaikan alamnya, menyesuaikan lingkungan. Jadi hewan itu tersebar di semua pulau. Jadi kayak hewan di sini tuh belum tentu cocok di sini, hewan di sini belum tentu cocok di sini. Jadi dia tuh persebarannya luas kayak gitu. Iya, Berdasarkan iklimnya, berdasarkan lingkungannya. Jadi dia tersebar faunanya. kurang lebih benar apa yang dibilang Mbak Sani. Saya catat ya namanya Mbak Sani. Kamu absen berapa? Absen berapa Mbak Sani? Aku dapat dikit tuh. Oh iya, saya kasih terus ya. Ya, terusan sekali. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3 poin ya. Yang pertama itu faktor persebaran, terus garis batas dan pembagian wilayah tiap fauna. Untuk yang pertama, faktor persebaran. Persebaran fauna di Indonesia ada memiliki beberapa faktor, yaitu yang pertama klimatik, yang kedua edafik, yang ketiga fisiografis, yang keempat biotik. Ada yang tahu keempat faktor tersebut? Nggak tahu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Faktor persebarannya dari klimatik, edafik, dan fisiografis. Sebenarnya ini artinya persebaran fauna flora ya, yaitu persebaran fauna adalah persebaran atau distribusi hewan di muka bumi berdasarkan wilayah geografi tertentu yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan sejarah. Pak itu ada yang typo. Oh iya, maaf. Gak apa-apa Pak. Ngantuk, saya buat diskusi. Ini dia yang kalian tanyakan, 4 faktor persebaran fauna. Yaitu yang pertama klimatik. Klimatik itu terdiri dari faktor yang mempengaruhi iklim, suhu cuaca, hujan, kelembapan, sinar matahari. Berarti termasuk faktor iklim. Berarti nggak semua hewan tuh tersebar di seluruh Indonesia, hanya di wilayah tertentu aja Ya. ya Pak, berdasarkan iklim. Ya, semisal ya contohnya di wilayah barat itu kan rata-rata wilayahnya hutan ya. Dan Ya. hutan cenderung ke ya betul sekali. Terus ke wilayah agak tengah itu kan rata-rata wilayahnya kan ada sabana atau gurun-gurun padang rumput luas gitu. Untuk yang selanjutnya ada edafik. Edafik juga sama, termasuk jenis tanah dengan tekstur struktur kandungan air. Apa yang saya bilang tadi kan mempengaruhi, ada yang kelembapan tanah, terus jenis tanah itu kan mempengaruhi penyesuaian hewan tersebut. Kayak jenis tanah di Nusa Tenggara, wilayah tengah itu kan agak kering kan, terus di wilayah barat Kalimantan, Sumatera kan agak basah. Nah itu juga mempengaruhi. Untuk yang selanjutnya ada fisiografis, ketinggian, tempat, relief, bentuk lahan, dan pengertian dari fisiografis yaitu kayak tempat tinggal mereka di hewan di daratan tinggi dan daratan rendah itu beda. Contohnya Pak, apa aja Pak? Beda Pak. Oh, yaudah kamu dulu. Kamu dulu deh nggak apa-apa. Kamu dulu Pak. Apa? Ayo udah saya dulu Pak. Kenapa kok bisa beda Pak? Dibedakan karena apa ya Pak ya? Bentar. Oh iya, benar. Ya, kenapa Pak bisa berbeda hewannya? Kenapa hewan di daratan tinggi dan di daratan rendah itu berbeda? Nah, karena di daratan tinggi kan cenderung udara cenderung dingin. Iya. Berarti hewan misalkan yang cocok dengan udara suhu dingin, dan untuk daratan rendah juga hewan juga misalkan kayak daratan rendah kan rata-rata kayak cenderung kering ke lembab juga. Contohnya apa aja sih Pak?
Nah, contohnya kalian bisa cari Google ya, masih Ya. belajar sendiri bisa. Nanti, Ya. nanti ada grafisnya Ya. juga kok. Untuk yang selanjutnya biotik, aktivitas manusia hewan penyebar dan interaksi. Jadi kayak makanan hewan-hewan tersebut. Berarti makanan juga mempengaruhi persebaran fauna di Indonesia. Ada yang tanyakan di sini? Kalau aktivitas manusia itu maksudnya gimana, Pak? Nah, kalau aktivitas manusia ini kayak contoh saja ya, contoh pemburuan liar. Kalau semisal aktivitas manusia kayak penebangan hutan, perburuan liar itu kan termasuk kayak faktor ya benar kayak semisal kalau saya betulnya aktif kalau betulnya gundul Aktivitas manusia terganggu. ya betul sekali. Lanjut. Nah, di sini ada peta persebaran di Indonesia. Ada yang tahu garis yang ada di tengah-tengah peta itu namanya garis apa? Garis. Ya, yang Mbak Eva nih. Mbak Emoni. Garis-garis, Pak. Nah, garis-garis itu yang mana? Warna merah Weber. Lihat nggak Iya. sih? Sama siapa? Garis yang mana? Yang merah. Ya supe, Pak. Berarti yang benar yang mana? Yang itu warna apa? Garis apa? Terus yang garis biru apa? Benar. Sebelumnya ada yang tahu pengertian dari garis balas apa? Beres. Balas. Garis yang saya Pak. Ya. Garis yang memisahkan antara fauna bagian barat dengan fauna yang ada di peralihan. Nah, betul. Nama kamu siapa? Rati, Pak. Rati. Apa siapa ya? Siap. Saya minta bantuan ya kamu. Ini Rati. Terus ada yang tahu garis Weber apa? Saya Pak. Ya, siapa namanya? Safira. Anak baru soalnya kan. Iya Oh, baru iya. beberapa bulan ini sih Pak. Garis Weber itu garis yang memisahkan wilayah fauna peralihan dan wilayah fauna Australia Pak. Betul benar. Saya kasih next ya. Baik Pak. Lanjut. Oke, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman kalian, garis batas adalah garis batas yang memisahkan kawasan fauna utama di dunia. Kalau di Indonesia, garis yang memisahkan wilayah barat dan wilayah timur. Ya, barat Kalimantan, Jawa, Sumatera, Bali. Untuk pemisahnya itu antara barat dan tengah yaitu ada Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan ada yang tanyakan teman-teman? Belum, Pak. Untuk yang selanjutnya yaitu garis Weber. Garis Weber adalah garis batas geografis di wilayah Indonesia yang memisahkan dua kawasan utama. Dan di Indonesia lokasinya antara Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera, Bali. Untuk yang sebelah timurnya Maluku, Papua, Nusa Tenggara. Ibu Kepulauan Aru harusnya. Ada yang tanyakan teman-teman? Belum, Pak. Oke, saja itu pembagian fauna. Untuk wilayah barat bisa disebut juga dengan fauna asiatis yang wilayahnya terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan juga Bali. Untuk ciri-cirinya yaitu mirip fauna asli banyak mamalia besar. Ada yang tahu contohnya? Saya, Pak. Oke, Tony, apa? Orangutan, harimau, terus Nah, buaya. buaya, benar. Nilai tambahan untuk iPhone nih. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Untuk yang selanjutnya yaitu wilayah peralihan atau wilayah tengah yang terdiri dari wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara.
Untuk cirinya perpaduan antara hewan Asia dan Australia. Ada yang tahu contohnya selain berekor nih? Saya. So kita namanya ya kita. Bapak. Anwar, selain Anwar apa aja? Komodo. Komodo benar, terus apa lagi? Akhir. Ya benar. Siapa namanya? Nah, untuk yang selanjutnya yaitu fauna australis di wilayah timur. Yaitu wilayah di Papua dan sekitarnya, Kepulauan Aru dan sekitarnya. Ciri-ciri mirip fauna Australia banyak burung berwarna cerah. Ada yang tahu contoh burung cerah apa? Saya Eko nih. Cendrawasih, Pak. Saya Riki. Saya Sukanti. Saya. Ya. Burung maleo. Ayo. Terus apa lagi? Apa lagi? Anggur pahat. Betul. Suari. Ya, karena semua menjawab saya tambahkan juga semua. Yeay. Nanti nggak usah luas aja, Pak. Oh iya. Nanti bisa Betul dibilang. ya, Mas. Nah, dan ini kayak gambaran animasi persebaran fauna di Indonesia. Lucu sekali, Pak. Iya, ini sangat banget AI. Yang ini apa namanya yang di atas? Asia. Gajah Sumatera, badak Jawa, sapi, burung, Jarak Bali jir. jarak Bali, burung Bali, Ini di ini sing posisi siapa? Sama iPhone. kamu jadi itu tahu. Di wilayah timur, kamu di Berawa. Yang burung maut. Itu apa, Pak? Monyet. Monyet koala. Ya itu nanti bisa dicari Google ya. Oke. Oh, ada babi. Ini babi. Mana babi? Itu. Oh iya, ini namanya babi rusa. Babi, Pak. Babi rusak katanya hitam, Pak. Nggak tahu itu buatannya apa. Nah, ini kalian tahu nggak ada beberapa fauna yang sudah langka di Indonesia? Ada, Pak. Contohnya burung cendrawasih di Papua itu sekarang tinggal 40 sekian spesies di sana. Ya, ada lagi. Badak bersalah satu, Pak. Ada berusaha satu. Ya, dia ada di ujung pulau, dia tuh tinggal di situ aja. Yang lainnya udah kayak punah. Terus ada lagi nggak contohnya yang mau punah? Harimau Sumatera, Pak. Di harimau Sumatera. Karena kenapa mau punah? Nggak tahu, Pak. Oh iya. Karena banyak diburu dan digunakan gundul, Pak. Jadi harimau itu bingung gitu loh mau tinggal di mana karena tempatnya aja udah nggak ada karena digundul akibat aktivitas manusia dan ulah manusia. Nah, Gitu. jawaban yang kalian sebutkan itu semuanya tidak benar. Kali ini kita mempelajari ancaman terhadap flora dan fauna. Kayak yang pertama ancaman punahnya fauna di Indonesia. Yang pertama itu kerusakan hutan. Kalau semisal hutan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa digunduli terus atau ada penerbangan hutan terus, ya itu tadi fauna di Indonesia bisa terancam punah. Kayak soalnya ada yang tahu kenapa? Pada bisanya hilang sendiri. Nah, Gimana? ya. Hidup di mana? Pinter banget juga itu. Ini kan dong, Pak. Harus belajar bareng di perpustakaan. Jadi kita excited nih buat pelajaran Pak Ferdi. Nah itu tadi selain wilayah rumah mereka di hutan itu udah nggak ada, udah ditebangi, mereka juga kehilangan makanan atau Iya. sumber mereka. Kalau semisal sumber makanan Gak ada, mereka mati dong. makan apa mau puasa. Nggak mungkin kan? Untuk yang selanjutnya itu perburuan liar. Kalau semisal hewan-hewan terus diburu secara liar atau terus menerus, kalau nggak ada perkembangan biakan dari hewan tersebut kan hewan itu bisa punah. Iya, benar sekali, Pak. Apa? Kalian tahu nggak contoh hewan sing paling diburu di Indonesia? Yang saya katakan tadi, Pak, cendrawasih sering banget Gajah, diburu Pak. karena dijual belikan. Dari Sumatera.
kulitnya dibuat keras dan bagus. Bener banget dari semua. Berarti udah paham ya dari sini ya. Insya Allah Pak. Untuk yang sebenarnya perubahan iklim, nah perubahan iklim di Indonesia sekarang itu cuacanya tidak tentu ya, sulit untuk ditebak. Kalian setuju nggak? Iya. Kadang hujan, kadang panas, Ya ya. Allah Pak. Dan cincin kan. Ya itu, Aduh. itu yang paling mengerikan. Untuk yang ketiga, untuk yang keempat yaitu polusi lingkungan. Sekarang itu di hutan-hutan kan ada kayak tambang. Oh, iya. Nah, itu bisa mencemari lingkungan dan berdampak pada Hewan-hewannya. betul banget. Dari sini yang ditanyakan Kak, Saya kira hutan tuh nggak bisa kena polusi ya. masih Ternyata bisa, soalnya kan ada tambang-tambang ilegal di tengah hutan. Oh, gitu. Iya, ini ya, pemerintah sih. Nah, selain kita belajar apa tadi? Ancaman terhadap flora fauna. Kira kita untuk belajar cara menjaga fauna keanekaragaman hayati. Ada yang tahu contoh-contoh apa kayak bagaimana cara menjaga? Karena sekarang kan banyak hutan dulu ya Pak. Nah itu kayaknya diregularisasi ulang. Jadi kita tuh penanaman pohon ulang kayak pohon yang kecil yang udah ditebangin itu ditanamin sama bibit yang baru. Nah, benar banget. Itu yang disebutkan bahasanya adalah contoh yang nomor 1, tanam pohon kembali. Sekarang kan ada banyak hutan yang gundul akibat perkembangan pohon secara ilegal. Buat sawit ya Pak. Nah, betul banget. Kalau semisal itu membuka lahan sawit kan sama aja ditanami lagi kan. Tapi itu berbeda dengan kayak hutan gitu. Ya, karena asli. Nah, betul banget. Nah, tujuannya menanam pohon itu biar kayak hutannya kembali asli lagi. Gitu. Beda kayak lahan sawit. Untuk yang kedua tidak memburu hewan. Apa sih manfaatnya memburu hewan itu? Memperkaya diri sendiri. Iya. Ya kan, tapi merugikan untuk Indonesia juga kan. Nah, jangan dilakukan. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Untuk yang keempat, mengajak orang lain untuk peduli. Pokoknya itulah kita mengajak orang lain untuk peduli terhadap fauna di Indonesia. Lanjut, terima kasih. Dari sini ada yang ditanyakan? Nanti ya teman-teman. Mantap Pak. Mau game nggak? Yes. Kita main sebentar ya. Gamenya Apa tuh? namanya pegang-pegangan. Kalau bapak bilang kepala berarti pegang kepala. Kalau bapak bilang pegang kuping berarti pegang. Telinga. Ya benar. Kalau semisal bapak pegang hidung, bilang hidung. Kalau bapak bilang kepala, Kepala aja. ya nggak usah pegang kan saya nggak bilang pegang. Oh, cuman beda. Oh, bapak bilang kepala, kita bilang kepala tapi nggak pegang. Kalau bapaknya bilang pegang, kita pegang. Ya, gitu. Dan selek Pak Randy. Pegang kepala, pegang telinga, kepala. Yang iya enggak? Kalian mau mana? Saya coba menyebutkan jenis-jenis hewan yang ada di berbagai zona di Indonesia. Oke, kita mulai ya. Pegang kepala, pegang hidung, pegang telinga. Nah, kenapa dilepas? Ya benar emang. Lagi. Pegang telinga, pegang hidung, pegang kepala, pegang kepala.
dari tadi jawabannya sama kan? Cari teman Pak. Ya cari maju dulu. Lari teman, cari teman ya. Pegang kepala, pegang telinga, pegang hidung. Hidup. Loh, enggak mau jadi. Ayo maju. Iya, Pak. Ayo. Kita cari satu lagi biar pas. Oh, ganjil itu, Pak. Ya soalnya cuma iya, yang iya. ketiga. Pegang kepala. Ini kalau telat termasuk kalah ya. Belum. Kalau kalah Ya, masih ya. kalau telat. Ya. Saksi ya tadi ya. Ya. Kalau- Sini. Ya. Ya. Pegang hidung. Pegang telinga. Telinga. Pegang. Nah, ini. Oke, kalian mau menyebutkan diri apa? Aku Peralihan. ya timur. Oke, apa? Bukan. Jadi teman-teman, saya akan menyebutkan jenis-jenis fauna yang ada di wilayah Asiatis. Nah, hewannya yang ada di bagian Asiatis itu ada, saya mau menyebutkan 3. Ya. Ada harimau, ada gajah, dan ada buaya. Terus, Ada. apa lagi? Itu, Pak, udah saya sebutin, Pak. Nah, kalau saya tadi kan saya bilang saya akan menyebutkan fauna yang ada di zona peralihan ya. Jadi di zona peralihan itu faunanya ada anoa, ada babi rusa, lalu juga ada apa ya tadi ya? Ini ada yang tapir. Oh ya, tapir betul. Ada lalu juga ada apa lagi ya? Tolong dibantu dong. Ada rusa. Oh ya, komodo. Ya, komodo ini kan hewan khas dari zona peralihan ya tentunya. Sangat identik. Wah ya, betul. Nah, kalau di Sani. ya berarti aku di zona timur. Nah, zona timur itu ada hewan cendrawasih, terus kasuari, terus campur pohon, terus kalau cendrawasih itu ada 2 tahu, cendrawasih biasa sama cendrawasih merah. Nah, bedanya tuh di kepaan sayap merahnya itu ada merah sama di jambulnya di apa itu ada merah ya. Itu yang malah itu yang kayak perbedaannya biasanya kan kayak gak kelihatan jadi kecil, dia tuh gak kelihatan di Oke, fotonya. aku tahu sih ini ilmu baru sih ya. Iya, enggak semua baru buat kita semua. iya, enggak semua lah kalau misalnya cendrawasih itu ada 2 macam. Dia hampir punah nggak tahu kalau yang cendrawasih merah itu. Dan cukup. Dan itu sih dari kita udah cukup. Oke, baik, terima kasih. Baru kembali. Senang cantik-cantik pintar-pintar juga ya. Iya, Oke, Bapak ada kuis. ya, gue sih capek Pak. Dikit. Pak saya izin minum ya Pak ya. Ya, boleh banget. Sebelum main kuis kita mau lihat video nggak? Boleh. Mau lihat video nggak? Pak. Boleh Pak, biar Tapi agak panjang nggak apa ya? Berapa menit Pak? Seru nggak videonya? Nggak tahu ya, saya juga belum lihat. 7 menit, 7 menit, kita 7 menit. Tak apa-apa. Jadi videonya tuh 1 menit. Suara nggak? Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati, dilihat dari alam persebarannya. Ya gede itu loh. Ternyata buku banyak ya jenisnya. Iya. Burung apa tuh? Zona ini diakui oleh Indonesia di bangsa Itu burung apa tuh? keanekaragaman dan atmosfer biologis. Dan terus sama dokter itu. Di Indonesia, hewan yang memiliki keunikan dengan hewan-hewan alami, masa, serta pada pejabat dan negara.
ada orang yang di Indonesia itu khusus lebih banyak sedang Kecepatan enggak? Bilang apa enggak loh. Beneran ya Pak yang ngomongin pasti itu kamu ya. Iya berarti ya itu. Iya lebih besar ya. Ih, apa hidupnya? Ih, Tante. Kenapa ya hidupnya? Kenapa ya? Oh itu anaknya. Ambil kulitnya tahu. Ini bagus banget. Cendrawasih. Beda abadi Anoa. Nah, ini darahnya lebih dekat. Ih, persis mati. Merah-merah. Oh, yang baru ya. Wah, Zufi mau. Terima kasih, terima kasih. Manis banget ini. Aduh, nggak premium, maaf. Nah, sekarang kita kuis dari materi yang tadi. Kalian ini mau scan di HP sendiri-sendiri atau cepet-cepetan jawabnya? Cepet-cepetan aja Pak. Kalau pakai HP, saya nggak punya paketan. Cepet-cepetan aja Pak. Bentar ya, bentar. Tuh. Berarti ini nanti soalnya saya tampilkan di layar, terus nanti kalian cepet-cepetan angkat tangan. Kalau semisal banyak yang jawab, nanti dia dapat nilai yang banyak. Kalau jawabannya salah gimana? Kalau salah langsung keluar kelas ya. Loh. Kalau salah ya nggak dapat poin. Itu hasil start dapat poin. Soal nulis. Oke, jawabannya C. Salah. Enggak start juga. Kamu jadi. Nah, sabar ya teman-teman. Siap, siap, siap teman-teman. Nggak boleh. Soal yang pertama,
Sebenarnya bukan termasuk makhluk berat fauna. Bukan termasuk. Saya Pak cek Ya. faktor demografik. Yakin? Iya. Yakin. Ya benar sih. Kita lihat jawabannya. Benar dong. Nah. Paham ya yang materi yang saya sampaikan? Ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya ikut senang. Terus dong. Lanjut. Apa ya? Next. Garis depan berfungsi untuk persiapan 1, 2, 3. iPhone. Tuh. Ayo, Apa tuh? 10 detik lagi, 10 C. detik lagi. Yakin? Ya. D. Yang lain menjawab. D. D. Aku A. A. C. Jangan habis. Membatasi. Berarti kalau itu perkalian. Ya udah next. Next. Pak. Next. Ambil ini. Next. Kalau nanti perkalian. Belum. 1, 2, 3. Perkalian bisa kok. Saya Pak. Yang pernah duluan. Itu Satu. kan Nanti C Pak. C. Itu habis tuh. C. Ya betul. C. Ya. Berarti poin 1. Next. Soal berapa? 4. Satu, dua, tiga. Sepakat 1, 2, 3 siapa? B. 1, 2, 3 siapa? D. Sahabat semua Pak. Nah, benar semua. Udah kan ya soalnya? Bisa banget. Soal terakhir. Mitsubishi. Saya Pak. Saya Pak. Turun lagi. 1, 2, 3. San. Oh, tadi. Apa? C Pak. C. C ya. Ada yang mau jawab lagi? C Pak. Jawabannya Pak. Siapa nanti beda pendapat? Oke. Nanti apa? D. Nah, apa masih itu? C. Ya, udah habis Pak ini. Udah habis. Oke. Jadi materi yang saya sampaikan tadi awal sampai akhir ada yang lagi apa enggak? Saya Pak. Saya bingung Pak kenapa babi rusa sama babi yang dimakan warnanya beda warna kulitnya. Enggak sih, soalnya aku kayak bingung gitu loh kenapa bisa berbeda warnanya. Perbedaan warna antara babi dengan Babi rusa sama babi yang bisa dimakan. babi sebenarnya ada beberapa macam ya. Iya benar. Yang pertama babi kandel, itu kan babi hutan. Itu juga bisa dikonsumsi sebenarnya. Biasanya kan Tapi haram ya Pak buat orang muslim. iya betul banget. Sesuai sama kayak sering puasa ya. Siapa pernah makan babi? Belum Pak. Pak kita Islam Pak, kita Kristen. Nah itu kan babi hutan sama babi Bapak ya pernah makan ya? yang pernah. Gimana rasanya? Iya Pak, kan yang Gurih, enak ya Pak. Babi itu kan ada yang di yang warna pink itu kan tahu kan kalian? Ya. Kan? Tapi Oh, aku iya. tak pertanyaan saya perbedaannya. Nah perbedaannya itu kan Kenapa bisa ada berbeda? kata rusa ya. Mungkin yang babi rusa itu bentuknya cenderung mirip ke banyak ke cenderung ke rusa dan ada singnya juga. Tapi babi hutan juga ada singnya. Oh iya? Ya, Gading. ya kan? Ya gading gading sing ya. Yang di bibir itu. Ya betul itu babi Taring. hutan. Taring. Taring itu kan gigi. Kita cari di Google ya.
Ya Pak, cari tahu aja perbedaan babi dan babi rusa. Saya tahu Pak, boleh saya izin menjawab? Apa nanti? Tadi kan pertanyaan Mbak Sani perbedaan babi rusa dan Mbak Aifoni, mohon maaf. Mbak Aifoni perbedaan babi rusa dan babi yang biasa ya, kayak babi hutan dan yang warnanya pink. Kalau babi rusa itu kulitnya itu tebal Pak, dia itu kayak badak gitu loh. Terus juga bulunya itu jarang-jarang, berbeda dengan bulu babi yang pada umumnya seperti yang babi hutan ataupun babi yang dimakan atau dikonsumsi yang warna pink itu. Nah, kalau babi yang biasa itu kulitnya lebih tipis. Nah, kenapa bisa begitu? Karena yaitu perbedaan yang Bapak jelaskan tadi seperti iklim, seperti wilayahnya yang berbeda di beberapa wilayah seperti itu ya. Jadinya membuat kulit hewan itu berbeda. Betul banget. Saya dapat poin nggak Pak? Dapat, saya dapat piring cantik. Wow. Ini gambar babi apa? Babi hutan yang ada sih. Kalian baru tahu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin belum Pak. Belum ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan, setelah ini saya kasih LKPD buat kalian. LKPD berisi berupa project sama kita mempelajari persebaran fauna. Hari ini selesai harusnya. Nggak harus selesai hari ini. Pak. Ya betul sekali. Jadi untuk LKPD ini kalian membentuk kelompok, terserah kalian membentuk seperti apa. Saya serahkan kalian seperti saya percaya pada kalian. Yang penting kalian bergerak. Jadi untuk isinya kalian outputnya itu membuat infografis. Dan tiap kelompok itu memiliki wilayah yang berbeda-beda. Contoh misal kelompok satu menjelaskan tentang persebaran fauna di wilayah barat. Jadi untuk yang sisanya ada di persebaran di wilayah barat dan timur. Jadi paham? Paham Pak. Ini untuk LKPD saya bagi. Kan kelapa. Ya berapa nanti kalian atur sendirilah bagaimana programnya. Dan untuk progresnya kalian minggu depan atau pertemuan saja mengumpulkan, menganalisis atau resume ya. Banyak kali Pak. Ya. Ya Allah, udah infografis kita bikin desainnya suruh bikin itu lagi. Ya kan di dalam infografi kan ada kayak analisis persebaran. Oh, boleh gitu. Ya kalian berprogres untuk pertemuan selanjutnya terus bisa dipahami. Bisa. Deadline-nya kapan Pak? Biasanya 2 minggu depan. Jadi minggu depan kalian progres untuk membuat resume atau apa yang ada di dalam infografis. Untuk yang minggu depan sudah jadi infografinya dan dipresentasikan. Baik Bapak. Isi kelompoknya berapa orang Bapak? 3 sampai 5 orang boleh. Baik Bapak. Ya. Ada yang ditanyakan? Iya Pak. Dan ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Kalau nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada apa? Ya boleh nanti. Tadi kita belajar fauna yang ada di Indonesia ya. Iya. Lalu juga ada garis Wallace dan garis Weber yang memisahkan zona-zona tersebut. Lalu hewan-hewan juga disebutkan per zonanya, seperti yang zona Asia itu ada apa tadi ya Pak ya? Saya agak lupa. Iya. Zona Asia ada orang hutan, ada harimau. Asiatis. Mungkin dibantu Mbak Sani ya, Mbak Sani. Jadi saya Mbak baca Sani. jadi persebaran fauna di Indonesia itu dibagi 3 zona, yaitu ada zona Asiatis, peralihan, dan Australia. Jadi di zona Asiatis itu jenis-jenis hewannya itu ada harimau, ada badak, terus ada Jawa, terus ada orangutan. Terus kalau misalnya di wilayah peralihan tuh jenisnya tuh ada komodo ya kumpulannya. Terus ada anoa, terus ada burung maleo, burung maleo, tapir. Terus kalau di Australia tuh ada kambing pohon, cendrawasih, sama kasuari. Baik. Betul banget yang disampaikan oleh teman-teman. Kalian hari ini dapat nilai banyak ya, soalnya jawab semua. Alhamdulillah. Dan harapan saya
setelah kalian belajar persebaran fauna di Indonesia, saya harap kalian lebih kayak peduli terhadap fauna di Indonesia, kayak melindungi hewan-hewan, mencintai hewan di Indonesia, dan menjaga keragaman hayati. Kalau semisal nggak ada Indonesia kan nggak ada kan? Gak ada Pak. Saya mesti lawan Pak. Makanya BG saya sudah menunggu saya. Sebelum kita mengakhiri belajar, ketua kelas boleh menutup dari pertemuan ini dengan doa. Kita tolong ketua kelas. Untuk penutupan berdoa dimulai. Sudah selesai. Mungkin pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah terima kasih banyak sudah respon banget. Dan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sektor ya. Ya.